cinta kita kepada tanah air? Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini ada yang tidak masuk? Belum lagi. Belum ada. Anak-anak, manusia itu dikenal sebagai dengan manusia yang makhluk sosial, ya. Nah, dalam kehidupannya manusia itu perlu untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan itu adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Nah, sekarang ini dalam era digital, jual beli ini telah mengalami berbagai inovasi. Nah, bisa kita temui banyak sekali online shop yang mungkin dari teman-teman semuanya di sini itu sudah banyak yang praktek jual beli menggunakan online shop ya. Apalagi kemarin itu 12-12, ya. Masih udah banyak yang cepat juga ini ya. Nah, makanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas nih jual beli dalam Islam. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama menyajikan praktik jual beli dan hutang piutang yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Dan yang kedua, terbiasa untuk bertanggung jawab dalam menjalankan amanah. Nah, di sini Ibu punya satu video yang nantinya silakan kalian amati, diperhatikan juga. Nanti silakan kalian menuliskan informasi penting yang terdapat dalam video ini. Silakan nanti dituliskan di buku tulis kalian masing-masing ya. Informasi penting mengenai bagaimana sih kegiatan jual beli yang ada di video ini. Terus bentuk-bentuk kegiatannya seperti apa dan informasi penting lainnya yang menurut kalian ini penting silakan dituliskan di buku masing-masing. Baik, silakan diperhatikan. Berbagi rumah? Iya, Oma. Kamu mau dibantuin apa? Macam kamu ya? Iya, kebetulan minyak goreng, gula, sambal garam, udah habis. Nah, kalian coba bikin di bawah juga. Iya. Ini punya oleh cacing kan, Mak? Kalau nanti ada sisanya, boleh. Asli. Betul. Cocoknya harus bagi dua ya. Iya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini minyak goreng 1 liter. Ini garam halus. Ini gula 1 kilo. Cuma ini yakin kalian tidak ada yang lupa. Biasanya rumah kalian itu beli telur juga dari ibu. Udah, Cok. Udah itu aja. Nanti kamu keluar juga cukup. Macam kok ada yang salah kalian sama biasanya rumah kalian ini beli telur 1 kilo, beli roti 1 bungkus, terus buat kalian sarapan. Ya bukannya makan ini. Gimana? Iya sih kayaknya. Tapi bayarnya Salah itu. Bayar jangan lupa bayar itu. Macam orang tua aja beli sama aku. Kau hujannya. Ini ambil. harus sih. Bener, ambil. Ya sudah. Boleh
sampai nyerah jelasin. Tadi itu Pak Ucok bilang yakin deh di azan aja ya. Biasanya umatnya yang itu negeri telur, roti, dan susu kan. Jadi kita berarti sekalian, ya kan Pak? Terus uangnya cukup? Kurang mah, ya itu Pak Ucok kasih uangnya. Jadi jajanan kalian juga belum dibayar ya? Iya benar. Uma kan udah tolong kalian buat beli minyak, gula, sama garam aja. Uma kan gak bisa telur, susu, apalagi roti. Karena uangnya pasti nggak cukup untuk bayar itu semua. Iya mah, tadi Pak Ucok bilang bayarnya belakangan, jadi bisa dulu. Gitu katanya. Iya mah, tadi Pak Ucok bilang boleh kok ambil jajanan nanti aja bayarnya. Itu mah. Bayar nanti itu sehingga dibagikan berhutang sama Pak Ucok. Dan Uma merasa gak nyaman kalau Uma berhutang. Belilah barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kan ada doanya supaya kita jauhkan dari hutang. Aku berlindung kepadamu dari witan hutang dan penindasan orang. Astagfirullah, maaf ya Man, kita gak akan hutang lagi sama Pak Ucok. Itu Uma. Alhamdulillah kalau kalian paham apa yang Uma sampaikan. Berhutang itu boleh aja, asalkan kita putus sekali dan harus segera dilunasi ketika kita sudah mampu. Tapi sebisa mungkin jangan berhutang. Ya Allah, ya Uma. Nah, ini uangnya untuk bayar susu, roti, dan telur. Tolong bayarkan ke Pak Ucok ya. Siap, Ma. Ini juga sekalian bayar jajan kita kan, Ma? Baik, dari penayangan video tadi, apa aja yang kalian dapatkan? Mungkin dari kegiatan apa aja yang ada dalam video tadi? Jual beli, terus memasak, selanjutnya di sini ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok, akan ibu bagi ke 3 kelompok aja. Silakan berhitung mulai dari Mbak Silvi. Satu. 1, 2, 3. Oke, silakan berkumpul menurut nomor yang telah disebutkan. 1, 2, 3 di belakang. 2 nya di mana? 2 nya di sini, 2 nya di sini. 1 di mana Bu? Ini. 8. Sudah. Untuk setiap kelompok, ibu minta 1 perwakilan untuk maju ke depan. Jadi untuk 1 orang yang maju ke depan ini nanti akan mempraktikkan bagaimana sih jual beli itu yang benar menurut Islam. Nah, kemudian tugasnya untuk kelompok, nanti kelompok 1 akan mencari rukun dan syarat jual beli. Ini kelompok 1. Untuk yang kelompok 2, nanti silakan kalian mencari rukun dan syarat-syarat dari hutang. Dan yang ketiga, hukum hutang piutang dan juga riba. Nah, jadi nanti ketika teman-teman kalian itu mempraktikkan di depan sini, silakan kalian amati dan kalian cari sesuai dengan tema yang sudah dibagikan per kelompok masing-masing. Sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan pulang? Tidak. Oke, sekarang untuk perwakilan kelompok silakan untuk maju ke depan. Satu aja. Ayo dari kelompok 1 siapa? Buana. Ayo mana? Yang kelompok 2? Ini. Ayo ya. Yang kelompok 3? Iya. Sini. Oke, sekarang maju. Silakan dipraktikkan. Dan untuk teman-teman, silakan diperhatikan teman-teman yang udah praktek di depan. Kemudian dianalisis bagaimana syaratnya, kemudian rukunnya, kemudian bagaimana hukum dari hutang piutang dan juga riba. Yang ini rukun dan syaratnya hutang piutang ya. Oke, silakan. Oke. Pulpen baru, ada yang mau beli 1.000 saja. Aku mau, tapi ini pulpen masih ada goresannya. Kamu harus jujur dong. Nah, itu penting.
dalam jual beli harus ada penjual, pembeli, barang yang jelas, dan harga yang jelas. Baru itu sah. Jadi kalau Dava nggak bilang kondisi barang, itu bisa bikin jual belinya nggak sah. Betul, Islam itu ngajarin kejujuran. Kalau barang rusak tapi nggak diberitahu, pembeli boleh membatalkan. Itu namanya khiyar. Oh iya, maaf, ini goresannya dikit kok, jadi harganya aku turunin ya, jadi 800 aja deh. Wah, mantap. Jadi gini ya, jual beli yang benar. Tapi uangku kurang, boleh aku bayar besok? Nah, kalau bayar besok tanpa tambahan itu hutang piutang dan boleh. Tapi kalau Bapak bilang boleh bayar besok tapi tambah 200 ya, itu namanya riba dan haram. Oke, nggak usah tambahin apa-apa, bismillah halal. Oke, teman-teman sudah jelas semuanya ya? Sudah. Untuk teman-teman yang di depan silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Nah, sekarang tugasnya setelah kalian melihat praktik singkat dari teman-teman kalian ini tadi, silakan kalian tuliskan bagaimana sih syarat dan rukunnya, kemudian dari jual beli, kemudian syarat dan rukunnya dari hutang piutang, dan juga hukumnya bagaimana. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Orang yang berhutang dan barang jasa barang harta akan dicokok terus berbaca Bu, tambahin waktu ya Bu. Iya, Ibu kasih tambahan 2 menit ya. ya Bu. Iya Bu. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Ibu akan menjelaskan materi tentang jual beli, hutang piutang dan juga riba. Nah, untuk pengerjaan yang sudah kalian kerjakan, silakan nanti dicocokkan dengan penjelasan yang telah Ibu berikan. Nah, jadi pengertian jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang sifatnya itu adalah sukarela. Jadi nggak ada paksaan di dalam prosesnya itu nggak ada paksaan. Terus yang selanjutnya itu adalah pengertian hutang piutang. Nah, hutang piutang dalam bahasa Arab itu ada 2, ada yang dain sama yang qard. Nah, untuk pengertiannya ini juga beda. Kalau yang ini lebih khusus, tapi kalau yang lain itu lebih umum. Adapun contohnya itu untuk yang dain membeli makanan di kantin, tapi uangnya itu tidak cukup, kekurangan pembayaran disebut dengan hutang. Nah, kalau untuk yang qard meminjam uang ke teman untuk membeli makan di kantin, nah pinjam-pinjam ini disebut dengan hutang qard. Kemudian pengertian dari riba. Nah, riba itu berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Secara istilah, riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad. Untuk selanjutnya, rukun dan syarat jual beli. Jadi ada 3, yaitu harus ada penjual dan pembeli. Kemudian ada objek yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga, akad jual beli, ijab dan kabul. Nah, itu untuk pembeli dan penjual itu juga ada syarat-syaratnya lagi, seperti yang ada di sini. Harus berakal, balik, kemudian dengan kehendak sendiri. Kemudian objek yang dijual itu harus suci. Jadi nggak boleh kalau benda yang kalian perjualbelikan itu tidak suci, itu tidak boleh. Jadi harus suci. Kemudian ada manfaatnya. Terus dapat diserah terimakan, milik penjual sendiri. Jadi kalau milik orang lain itu nggak boleh dijual ya. Ya ibu. Terus rukun dan syarat hutang piutang. Untuk rukunnya itu ada 3. Orang yang berhutang dan berpiutang. Jadi ada orang yang berhutang
jual beli online, ada jual beli kredit menggunakan leasing, dan juga ada bunga bank. Oke, bagaimana setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu? Apakah jawaban yang kalian cari tadi sudah benar? Sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kalau gitu untuk mengecek pemahaman kalian, ibu akan ngasih kuis. Silakan untuk disiapkan handphonenya. Sendiri-sendiri. Silakan di-scan atau masuk menggunakan PIN. Masuk ke kabel. Sudah masuk satu? Sudah ada yang belum masuk? Oke, kita mulai ya. Silakan persiapan, fokus, konsentrasi. Soal yang pertama, Islam berakal sehat, balik kemauan sendiri. Syarat sah jual beli ditentukan oleh nomor 1, 2, 3, 4. Silakan dipilih. Oke, jawaban yang benar adalah 1, 2, 3 yang warna merah. Oke, berikutnya kira-kira siapa kira-kira? Mbak Silvi ya? Ayo, benar atau salah? Silakan dipilih yang biru atau yang merah. Jual pakai dari jual beli dalam Islam. Pernyataan di atas ini benar atau salah? Ada yang salah? Ada satu orang yang salah ya? Oke, kita lihat. Lanjut. Hukum asal jual beli adalah
Jawabannya coba. Ada yang jawab sih? Gengsi tetap di atas. Oke, selanjutnya ada salah dalam bahasa Arab. Hutang piutang berasal dari bahasa zaid dan hiyar. Ayo tadi penjelasannya. Hutang piutang itu ada dua dari bahasa Arab. Baik sama apa tadi? Ini benar atau salah? Jawabannya salah. Salah. Jawabannya salah. Yang benar apa tadi? Yang isi Anda terbiasa. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. Berikut yang termasuk salah satu syarat hutang piutang adalah Genzi, yaitu balita, gila, Genzi atau balik.